Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mub'asun liyaumin adzim yauma yaqumun nasi lirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan tahun ini hingga hari ini, hari yang ke-28. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema kunci sukses sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Rauf. Di dalam sebuah riwayat disebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda pada Abdurrahman bin Rauf, "Wahai Abdurrahman bin Rauf, aku melihat engkau memasuki surga dengan merangkak, dan engkau memasuki surga paling akhir dari sahabat-sahabatku." Mendengar sabda Rasulullah ini, Abdurrahman bin Rauf begitu terkejut. Nah, kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa bisa begitu?" Maka Rasulullah menjawab, "Karena hartamu terlalu banyak." Jamaah sekalian, dengan melihat sabda ini, dengan mendengarkan sabda Nabi ini, maka kita menjadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya Abdurrahman bin Rauf itu? Sehingga Rasulullah menyampaikan sabda bahwa beliau melihat Abdurrahman bin Rauf itu memasuki surga dengan merangkak dan paling akhir dari sahabat-sahabatnya. Nah, Abdurrahman bin Rauf ini ternyata adalah salah seorang sahabat Nabi. Sejak dari Nabi diangkat sebagai Rasul oleh Allah waktu di Mekah, Abdurrahman bin Rauf adalah seorang pengusaha, pedagang yang sangat sukses waktu di Mekah. Sehingga tatkala itu ada 3 orang yang cukup kuat di Mekah yang sukses mempunyai usaha dan dagangnya, yaitu Abdurrahman bin Rauf sendiri, kemudian yang kedua adalah Utsman bin Affan, dan yang ketiga adalah Siti Khadijah yang menjadi istri dari Rasulullah sendiri. Itu pada awal-awal permulaan Islam. Nah, dengan posisi itu maka sebenarnya Abdurrahman bin Rauf adalah orang yang cukup terpandang di kalangan Quraisy Mekah waktu itu. Tetapi karena beliau ini mengikuti dan memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Rasulullah, maka hambatan ataupun tantangan dari kaum Quraisy cukup kuat, sehingga ini juga cukup mengganggu kehidupan Abdurrahman bin Rauf. Tetapi sebagai seorang yang cukup punya usaha yang kuat dan orang yang berpengaruh di situ, maka iman Abdurrahman bin Rauf juga cukup kuat. Dan sebagai sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, cukup mempunyai kekuatan iman yang bagus dibandingkan yang lain. Nah, namun ketika ada perintah hijrah
dari Makkah ke Madinah, dan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang mempunyai iman yang cukup kuat, maka dia menyanggupi perintah hijrah itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Orang-orang Quraisy tidak tinggal diam melihat kemauan kuat dari Abdurrahman bin Auf untuk mengembangkan agama Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Maka dengan ancaman dari kaum Quraisy, Abdurrahman bin Auf tetap akan melaksanakan hijrah. Maka orang-orang Quraisy mengancam Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf boleh hijrah ke Madinah, tetapi dengan satu syarat bahwa dia harus meninggalkan seluruh harta kekayaan dan usahanya di Mekah. Tidak boleh ada yang dibawa sama sekali, kecuali pakaian yang menempel pada dirinya. Lalu apa jawab Abdurrahman bin Auf? Maka dia tetap akan melaksanakan itu dan dia mengatakan bahwa semua harta itu adalah milik Allah dan aku kembalikan kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi dengan istrinya? Istrinya juga orang yang sudah masuk agama Islam, tetapi belakangan, dia lebih belakangan dibandingkan suaminya, Abdurrahman bin Auf ini. Begitu juga dengan istri ini, orang kaum Quraisy juga menawarkan dan mengancam kedudukan istrinya ini. Kalau engkau akan mengikuti hijrah suamimu ke Madinah, maka engkau tidak boleh membawa semua harta yang ada pada dirimu dan keluargamu. Harus ditinggalkan di Mekah. Ini pilihan yang sulit, tapi ternyata iman dari istri Abdurrahman bin Auf ini tidak cukup kuat, tidak sekuat suaminya. Maka dia memilih tetap tinggal di Mekah dan mewarisi semua harta Abdurrahman bin Auf. Dan dia tinggal di Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy juga menjanjikan, kalau engkau akan menikah lagi setelah ditinggalkan oleh suamimu, maka pilihlah pemuda Mekah ini dan kita akan memfasilitasi supaya engkau bisa menikah lagi. Nah, setelah hijrah atau sebelum hijrah terjadi, Rasulullah sudah memikirkan, sudah membuat strategi yang luar biasa, yaitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan orang-orang muhajirin yang akan hijrah ke Madinah ini. Rasulullah mempersaudarakan orang-orang muhajirin ini dengan orang-orang Ansor, termasuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Rasulullah mempunyai pandangan ataupun insting yang luar biasa. Karena Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha yang kuat, maka dia juga dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang juga seorang pengusaha. Maka yang pertama tawaran Sa'ad bin Rabi adalah sebagai sama orang mukmin, dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, engkau sudah berpindah dari Makkah dan Madinah dan tidak membawa harta bendamu. Saya tahu engkau adalah seorang pengusaha yang sukses dan saya juga mempunyai, Abdurrahman bin Auf juga seorang yang sukses juga di Madinah. Saya mempunyai beberapa harta, mari kita bagi berdua, harta saya akan saya serahkan kamu sebagian, kemudian juga kendaraan saya akan saya serahkan, usaha saya serahkan sebagian. Bahkan kalau engkau akan menikah di Madinah ini, saya akan fasilitasi. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa bahkan disebutkan Sa'ad bin Rabi punya 2 istri dan dia menawarkan salah satu istrinya jika Abdurrahman bin Auf mau. Dia akan ceraikan, kemudian Abdurrahman bin Auf bisa menikahinya, tentu saja setelah melewati masa idah perceraian. Tapi apa jawab Abdurrahman bin Auf? Dia menjawab, terima kasih wahai saudaraku, mudah-mudahan hartamu, keluargamu membawa berkah kepada engkau. Cukup tolong antarkan saja aku ke pasar, karena disitulah letak atau kemampuan Abdurrahman bin Auf itu di dalam mencari kehidupan. Maka ditunjukkanlah pasar itu oleh Sa'ad bin Rabi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ada beberapa riwayat. Yang pertama bahwa dia kemudian berdagang dengan cara meminta kepada seorang pedagang yang cukup besar untuk
bisa menjualkan dagangannya. Satu itu. Kemudian yang kedua, yang pertama ini pun ternyata sudah bisa menghasilkan sesuatu yang cukup bagus. Kemudian yang kedua, Abdurrahman bin Rauf melihat di sekitar pasar itu, kemudian dia bertanya kepada Sa'ad bin Rabi, ini pasar punya siapa? Sa'ad bin Rabi menjawab bahwa ini pasar adalah punyanya orang-orang Yahudi. Bagaimana cara orang berdagang? Tanya Abdurrahman bin Rauf. Kemudian dijelaskan bahwa kalau orang mau berdagang di situ, maka mereka harus menyewa lapak-lapak atau toko-toko itu. Nah, di dalam pikiran Abdurrahman bin Rauf, ini akan menjadi sulit, akan menjadi berat bagi orang-orang dari Muhajirin yang dari Mekah ke Madinah tanpa membawa harta kekayaan. Sehingga mereka akan sulit memulai usaha itu. Kemudian Abdurrahman bin Rauf mencari jalan keluar. Nah, dilihatnya di samping pasar itu ada tanah yang kosong. Kemudian dia bertanya, ini tanah siapa? Ternyata itu adalah tanahnya Sa'ad bin Rabi. Maka Abdurrahman bin Rauf mempunyai ide untuk membuat pasar baru di tanah itu. Jadi dia membuat kapling-kapling untuk dipakai orang berjualan. Bagaimana caranya? Ternyata dia tidak dengan cara orang harus menyewa di depan, tapi dia membebaskan orang berjualan di situ, kemudian dilakukan bagi hasil. Jadi setelah ada hasilnya orang berjualan, orang berdagang, maka baru ada pembayaran kepada Abdurrahman bin Rauf itu. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Rauf. Sehingga dalam waktu 3 bulan bisnisnya, usahanya Abdurrahman bin Rauf itu menjadi berhasil. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan 1 tahun setelah Abdurrahman bin Rauf ada di situ, berusaha di Mekah, di Madinah, dia menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Karena insting bisnisnya yang luar biasa. Nah, tetapi juga orang-orang yang berdagang di tempatnya yang baru ini, sebagian kemudian mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita berdagang dengan orang-orang Yahudi, ternyata keuntungan mereka lebih besar, lebih banyak. Kenapa? Karena mereka melakukan kecurangan-kecurangan gitu. Jadi cara menimbangnya itu tidak sesuai. Kalaupun 1 kilo kurma misalnya itu tidak sesuai 1 kilo, atau kalaupun kain 1 meter itu tidak sesuai. Maka Rasulullah justru menganjurkan kalau begitu kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Janganlah engkau mengurangi timbangan gitu. Seperti di dalam surat Al-Mutaffifin bahwa disebutkan wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar ataupun menimbang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan di yaumin adim, pada hari yang besar, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Maka Rasulullah sudah mengingatkan dengan firman Allah ini bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan itu di dalam usahanya berdagang dengan mengurangi timbangan dan sebagainya, itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir. Maka itulah yang disarankan oleh Rasulullah, bahkan disarankan supaya justru kalau kita menimbang, kita memberikan timbangan itu supaya dilebihkan dalam pengertian itu adalah berupa sodako. Jadi kalau menimbang kurma 1 kilo, setelah 1 kilo maka ditambahkan untuk sebagai sodako. Sehingga usaha yang dilakukan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi ada nilai yang dicari untuk mendapatkan barokah. Maka kunci sukses Abdurrahman bin Rauf pada waktu itu adalah dia selalu melakukan kejujuran di dalam melakukan usahanya. Kalau menimbang dengan benar, bahkan dilebihkan, kemudian
Kalau memang barangnya cukup bagus ya dia bilang bagus, kalaupun ada cacat dia akan sampaikan apa adanya. Kemudian di samping itu juga dia selalu memberikan banyak sodako. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan pernah satu saat Abdurrahman bin Auf itu untuk mencukupi logistik perang, dia sampai menyumbangkan seluruh harta kekayaannya. Sehingga ditegur oleh Nabi, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa kau sumbangkan seluruh kekayaan yang kau berikan? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu dan istrimu? Maka dia sampaikan, yang aku tinggalkan untuk istri dan keluargaku adalah rezeki dari Allah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kunci sukses yang lain dari Abdurrahman bin Auf adalah dia sangat cerdas dalam melihat situasi. Contohnya seperti tadi, ketidakmampuan orang untuk memulai usaha di pasar di Madinah itu karena mereka harus membayar sewa pasarnya orang Yahudi, maka dia membuka pasar baru yang di situ orang tidak membayar di muka sehingga tidak memberatkan. Tapi yang dilakukan adalah dengan cara bagi hasil. Sekaligus ini juga memberikan kunci sukses bahwa dia memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga orang lain merasakan manfaat dari usahanya, manfaat dari bisnisnya, sehingga semuanya bisa berjalan bersama. Hal ini juga tidak luput dari bahkan Abdurrahman bin Auf itu karena adanya sabda Nabi yang pertama tadi bahwa beliau melihat Abdurrahman bin Auf itu masuk ke surga dengan cara merangkak, maka satu saat Abdurrahman bin Auf justru ingin menjadi orang miskin. Bagaimana supaya dia menjadi orang miskin? Karena setiap usahanya itu ternyata selalu berhasil. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada satu saat di Madinah itu terjadi gagal panen kurma. Jadi kurma-kurma yang sudah siap dipanen ternyata pada busuk semua, sehingga tidak ada harganya. Kurma itu kalau dijual tidak ada harganya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Karena dia ada keinginan supaya tidak terlalu banyak dihisap nanti oleh Allah hartanya, maka kurma yang busuk itu pun dia beli semua. Dari semua petani itu dia beli tanpa mengurangi harga. Atau dia beli dengan harga yang wajar, bukan harga kurma busuk, tetapi harga kurma yang wajar. Tapi rupanya memang Allah selalu memberikan jalan kebaikan dan rezeki yang luar biasa kepada Abdurrahman bin Auf. Ternyata di satu tempat yang lain, di Yaman, yang jaraknya di kota Yaman atau di negeri Yaman, yang jaraknya beratus kilo dari Madinah, itu juga terjadi wabah. Dan menurut orang-orang di Yaman itu, bahwa obat dari wabah itu adalah kurma busuk itu, atau kurma yang sudah diawetkan dan sudah membusuk, luar biasa. Maka Raja Yaman mengirimkan utusannya untuk mencari kurma itu ke Madinah. Dan waktu sampai di Madinah, utusan itu menanyakan kepada orang-orang, di mana saya bisa mendapatkan kurma busuk. Padahal di Madinah waktu itu orang akan membuang kurma busuk dan dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang bagus. Ternyata kurma ini sekarang dicari oleh orang Yaman. Maka dibelilah kurma itu dengan harga yang sangat bagus oleh orang Yaman itu. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan berkaitan dengan kunci sukses Abdurrahman bin Auf, yaitu yang pertama, dia selalu melakukan kejujuran, baik jujur pada Allah ataupun jujur kepada manusia. Kemudian dia juga banyak bersedekah. Kemudian cerdas dalam melihat situasi dan selalu memberi manfaat pada orang lain. Yang terakhir berkaitan dengan ini hari yang ke-28 dan Ramadan tinggal hari-hari terakhir, maka masih ada kemungkinan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu pada tanggal ganjil yang insya Allah nanti malam ini tanggal 29. Mudah-mudahan juga kita bisa turut mendapatkan Lailatul Qadar di malam
terakhir-terakhir ini. Dan salah satu yang paling dijanjikan oleh Allah adalah malam itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Dan yang paling mudah ternyata adalah dari sebuah hadis, apabila kita sholat isya berjamaah, maka itu adalah seolah-olah kita melakukan sholat setengah malam. Dan apabila kita melakukan sholat subuh juga berjamaah, baik itu jamaah di rumah ataupun di masjid, insya Allah juga akan mendapatkan pahala sebanyak setengah malam. Jadi kalau kita sholat jamaah isya dan jamaah subuh dan kebetulan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita melakukan sholat semalam suntuk selama 83 tahun, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.